Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah wa barakatuh. Dan sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim selaku penyelenggara, Bapak-bapak jajaran pimpinan daerah yang hadir, Ibu Ketua PPK atau yang mewakili jajaran UPD yang telah undangan, kemudian Majelis Taklim, sahabat se-daerah Banten. Tidak lupa kepada bapak-bapak dan pimpinan cabang se-daerah Banten. Tak lupa segenap peserta pelatihan imam, dan ini ada juga tambahan rapat koordinasi Majelis Taklim pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya, insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terbukti apa Bapak Ibu? Terbukti kita mendapatkan rahmat dari Allah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan ini, alhamdulillah, yang terpenting juga mendapatkan iman dan takwanya. Tanpa ada iman dan takwa mungkin panjenengan berat untuk hadir di acara ini. Tapi karena masih ada iman dan takwa, alhamdulillah panjenengan meringankan langkahnya menuju ke majelis yang insya Allah baru. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kami selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terhadap Majelis Taklim di bawah pimpinan Bapak Haji Suhari, antara Pak Suhari dan Pak Haji Suhari yang telah memimpin Majelis Taklim se-daerah Banten ini, yang alhamdulillah hari ini melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Efeknya tepat menghadapi Ramadan, yaitu ada pelatihan imam. Yang kedua, saya apresiasi adanya pemenuhan atau pelantikan yang tadi telah dilaksanakan jajaran pengurus LPTKM, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Muhammadiyah. Jadi baru ada di Batam barangkali. Yang ini embrionya memang dulu yang mendirikan LPTK semacam ini termasuk almarhum ayahandanya Mas Burhan Hidayat, yaitu Bapak M. Kamali. Saya ingat waktu pendiri Bako, ya, sehingga Bako berkembang sangat bagus. Kemudian Pak Kamali ternyata mendirikan, menyuburkan, seterusnya itu kemudian digeser akhirnya ya seperti itu sejarahnya. Saya tidak saya sampaikan karena ini termasuk menyangkut yang tidak mengenal kita sekalian. Yang selanjutnya, alhamdulillah perkembangannya itu LPTK ini juga masih tetap eksis, akan ikut di Muhammadiyah terus, namun tidak resmi. Nah sekarang ini alhamdulillah Bu ketuanya Bu Mufliha ini sudah lama kita berikan masukan-masukan supaya langsung saja masuk ke Muhammadiyah. Dan nanti sementara mengikuti binaan dari Majelis Taklim. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa lembaga di Muhammadiyah itu
yang memang resmi ada. Kalau lembaga statusnya hampir sama dengan UPP, majelis-majelis lembaga bersama. Tapi karena lembaga ini termasuk wewenang dari pimpinan pusat, kita sementara belum bisa menguatkan bahwa LPTG ini menjadi lembaga milik Muhammadiyah. Secara resminya belum kita sampaikan, karena nanti masih kita adakan pleno, kita usulkan ke pimpinan pusat. Ya mudah-mudahan sementara ini setelah masuk menjadi LPP di Muhammadiyah Daerah Batang, nanti sementara binaannya tetap mengikuti binaan dari Majelis Tabligh Daerah. Hari ini masih dikomandoi dari Bapak Suhari. Itu perlu nanti ada pemikiran panjang dan perlu kita bahas di rapat-rapat, sampaikan ke wilayah mungkin akan melanjutkan, menindaklanjuti ke tingkat pusat. Itulah di Muhammadiyah itu kalau ada sesuatu hal memang harus tertib dan tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu yang saya hormati, keterkaitan dengan adanya pelatihan imam dan termasuk khotib ya, imam-imam di masjid musola seluruh binaan Muhammadiyah di daerah Batang ini sangat tepat sekali, karena di dalam kenyataannya kita juga masih sangat prihatin bahwa musola masjid yang dibina oleh Perserikatan Muhammadiyah itu, kalau kita rasakan imam-imamnya itu belum sekelas mereka. Masih perlu ada pembinaan secara khusus, baik itu dalam bacaan, lagu maupun yang lain-lainnya. Terus terang dalam kegiatan ini saya memberikan apresiasi betul-betul kepada panitia penyelenggara yang masih peduli sekali terhadap pengembangan imam-imam masjid musola yang ada di daerah Batang ini, supaya nanti dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu nanti akan menjadi imam-imam yang benar-benar bisa menjadi suri tauladan. Bapak Ibu, bahwa imam yang kita harapkan ini memang setidak-tidaknya harus memiliki ilmu, tidak sekedar imam harus langsung mengakui diri saya menjadi imam, tapi harus punya ilmunya. Ilmunya sangat banyak, kalau kita pelajari tidak cukup dalam satu hari. Maka monggo nanti dalam kesempatan ini diikuti dengan seksama. Ilmu-ilmu yang dimiliki para imam ini benar-benar nanti akan menjadi pengaruh yang sangat besar bagaimana imam itu melaksanakan tugasnya. Memang imam masjid musola itu berat. Coba bayangkan kalau panjenengan tahu imam itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Begitu suara azan bergema, pasti yang ditunggu adalah imam. Nah, saat-saat kondisi apapun imam ini harus bisa melayani. Harapan kita, imam-imam milik kita itu adalah melayani dengan luar biasa. Nah, maka dari ilmu yang kami sampaikan mungkin lewat Al-Ustaz Bayruri Ali, kemudian dari Ustaz Abdiyu dan lain-lainnya, monggo kesempatan ini penting sekali disampaikan bagaimana tata cara imam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya imam, bahkan termasuk makmumnya. Makmumnya itu juga perlu ada pembinaan. Karena kalau tidak mengerti, imam sudah berulang-ulang menyampaikan subuh waktu. Makmum itu rata-rata masih berdiri dengan tegak, walaupun tempatnya itu masih renggang, tapi tidak bergerak sama sekali. Ini kita jumpai banyak semacam itu di masjid-masjid kita, terus diumumkan subuh waktu.
tapi ya anteng tolong ya, tidak ada bergerak sama sekali. Kesempatan itu, nanti disampaikan. Karena apa? Solusi kami dalam rangka untuk meluruskan sholat. Kalau sudah lurus, maka imam-imam di persyarikatan kita itu mengikuti jejak Rasulullah. Imam sebelum melaksanakan menjadi petugas imam harus melihat makmumnya terlebih dahulu. Dilihat makmumnya sudah kelihatan lurus, rapat, apa belum? Nah, kalau belum diingatkan. Ini antara lain pentingnya kalau kita itu belajar. Kadang-kadang yang tidak ngerti itu langsung begitu sudah koma, makmum siap, imam siap, tidak melihat kanan kiri, imam langsung baca Fatihah. Jadi perlu kita sikapi hal semacam ini di persyarikatan kita untuk dimasyarakatkan. Karena tanpa ada ilmu nanti terjadi hal-hal yang kurang enak di dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menuntut ilmu bagi kita itu ada suatu kewajiban. Jadi kalau ada undangan mengikuti pelatihan-pelatihan, entah itu dari majelis apapun, dalam rangka kita mengembangkan ilmu, mendapatkan ilmu, maka jangan sungkan-sungkan untuk menghadiri itu. Jangan dikira bahwa kita itu sudah penuh dengan ilmu. Kita harus menyadari bahwa di dalam hati kita, di dalam pikiran itu masih perlu banyak ilmu-ilmu yang harus diterima. Sehingga dengan adanya ini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada jajaran para imam masjid mushola di masjid-masjid mushola Muhammadiyah yang hadir pada saat ini. Berarti kalian panjenengan semua ini masih benar sekali untuk mendapatkan ilmu dan untuk melaksanakan tugas sebagai imam sholat. Yang berikutnya tentang ilmu ini, apalagi ilmu-ilmu agama, Masya Allah, pembahasannya tidak cukup beberapa jam saja. Selamanya kita masih hidup, masih diwajibkan untuk mencari ilmu. Jangan merasa sudah cukup pengembangan agama kita. Penting sekali kepada jamaah kita, mari maka dalam tiap-tiap pertemuan ini tidak lepas dari adanya kultum. Itu dalam rangka juga supaya saling share masalah ilmu yang bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, yang terpenting daripada tujuan pelatihan ini, maka setidak-tidaknya bisa meningkatkan kapasitas keilmuan para imam masjid dalam memimpin sholat, meningkatkan kapasitas keilmuan para imam masjid dalam memimpin sholat, baik mushola maupun masjidnya. Tadi sudah disebutkan beberapa mushola dan masjid di Kabupaten Batang, alhamdulillah sekitar 60-an. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya ilmu yang selalu diberikan kepada kita sekalian ini, nanti bisa seluruh masjid mushola yang dikelola oleh persyarikatan itu ya setidaknya relatif sama, baik itu ucapannya, gerakannya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang masih banyak kita jumpai cara sholatnya masih ada perbedaan. Kadang-kadang yang saya lihat juga wudhu saja masih banyak perbedaan. Sering kita ikuti, sering kita saksikan, katanya kader Muhammadiyah, tapi kalau wudhu membasuh tangan saja masih kanan kiri masih banyak. Kemudian mengusap kepala juga masih sebagian. Ini saya juga masih banyak menyaksikan. Nah, ini ilmu-ilmu yang dalam tajwid mungkin nanti lewat ini bisa di-share, bisa disampaikan dan ditularkan kepada jamaah. Kalau berdasarkan hadis sangat praktis dan enak sekali kalau dijalankan, nikmat. Kemudian bisa membuat karakter kita sebagai imam itu menjadi suri tauladan di masyarakat. Kalau ditunjuk sebagai imam di daerahnya masing-masing, jangan merasa sok paling pintar. Jangan merasa sok paling pintar.
Jadi kalau misalkan ada orang yang menasihati, ternyata yang menasihati itu memang betul, ya sudah kita ikuti dan kita akui bahwa kita masih perlu nasihat-nasihat. Tapi bagi kita sekalian juga harus berani membenarkan, meluruskan jamaah-jamaah yang pada saat kita berjamaah itu ada hal-hal yang peserta jamaahnya kurang pas sesuai dengan tarjih. Ini bagi kita sekalian seperti itu. Maka suri tauladan bagi imam sangat diutamakan. Di samping suri tauladan yang kita harapkan, ya, tentu menjadi contoh dalam aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang dituju sebagai imam itu di masyarakat berusaha menjadi suri tauladan. Kadang-kadang orang imam kok koyo ngono kok imam, bagi kita bahasa-bahasa yang sangat menyakitkan. Ini saya kira di kita masih ada juga, misalkan satu bacaan aja kurang fasih itu mereka ngecap. Ada saudara-saudara kita yang masih ngecap, wah ngomong dia itu bacaannya surah Nabi. Kemudian aneh diri karena berbismillah. Ini perlu pemahaman. Orang dari jamaah Muhammad itu sekarang tanpa berbismillah. Ada bacaan. Padahal tetap kita membaca basmalah. Tapi karena memang tidak mengerti, akhirnya sudah kecap tidak pakai, ya tidak mau kalau diajak berjamaah di tempat masjid dan mushola kita. Nah ini, untuk itu sebagai ilmu pengetahuan panjenengan diikuti dengan bersama supaya nanti dalam kehidupan sehari-hari itu masjid kita, mushola kita menjadi makmur dan juga memakmurkan. Tugas dari takmir penting sekali, bagaimana membuat jamaah senang dan nyaman di masjid mushola kita. Sekarang sudah tidak sedikit jumlah masjid yang memberikan jamaah supaya bergembira, bersenang-senang setelah sholat Jumat, setelah sholat apapun kadang-kadang dikasih semacam suplemen. Yang Jumat ada yang dikasih bakso, ada yang dikasih makan, ada yang snack seperti biasa. Ini variatif dalam rangka menggembirakan jamaah. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, dengan masjid ini mari digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan dalam organisasi kita. Sebagaimana slogannya di takmir masjid yang unggulan itu kan menyampaikan apapun masalahnya, masjid adalah solusinya. Penting sekali. Apapun masalahnya, masjid sebagai solusinya. Pas itu. Nanti dihadapkan seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya yang demikian ini, harapan kami monggo kita sikapi dengan sebaik-baiknya supaya pelaksanaan ini dari awal sampai akhir selesai dengan sempurna, bisa membuahkan hasil yang baik, diikuti sampai dengan akhir. Harapannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan mulus sampai akhir acara ini. Dan karena sudah waktunya agak siang, maka sampai kami kita cukupkan sekian ini. Mari bersama-sama acara pelatihan imam masjid mushola binaan Muhammadiyah dan mungkin termasuk rapat koordinasi majelis taklim dan pimpinan daerah Muhammadiyah pagi ini dibuka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan membaca basmalah ini segala sesuatunya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kami yang memberikan sambutan, barangkali banyak kekhilafan, saya mohon maaf, mohon doanya, mohon doanya. Mudah-mudahan kita selalu berjuang bersama-sama di Muhammadiyah, menghasilkan Muhammadiyah di periode ini bisa sukses membawa amanah yang kita pikul bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Nasrul minallah wal fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.